Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di serial Atmosfer. Kita akan lanjutkan serial Atmosfer ini dengan materi yang baru, yaitu materi tentang hubungan bumi dan matahari. Jadi kita sudah memasuki serial yang keempat ya. Baik, langsung saja. Jadi hampir seluruh energi yang menggerakkan cuaca dan iklim bumi yang berubah-ubah ini datang dari matahari ya. Nah, kenyataannya energi surya ini tidak terdistribusi merata di seluruh permukaan ya. Jadi jumlah energi yang diterima itu bervariasi ya, bergantung pada lintang, kemudian lamanya hari dan musim yang ada dalam 1 tahun, seperti itu ya. Nah, pemanasan bumi yang tidak merata ini yang kemudian membangkitkan angin dan menggerakkan arus samudra. Nah, pergerakan udara dan air ini yang akan mengangkut panas dari kawasan tropis ke kawasan kutub ya, untuk menyeimbangkan tidak meratanya energi. Nah, akibat dari proses-proses inilah yang kemudian mengakibatkan fenomena yang kita sebut dengan cuaca. Oke, sebelum lanjut ke unsur utama kita, maka kita pelajari dulu apa itu pergerakan bumi, di mana bumi itu memiliki secara prinsip dua gerak ya. Pertama ada gerak rotasi, kita asumsikan saja ini R1 dan ini adalah R2 ya. Nah, R1 atau rotasi itu adalah perputaran dari apa? Dari bumi pada sumbunya. Ya. Sumbunya itu apa? Sumbu itu adalah garis khayal ya yang menembus kutub. Jadi ini garis khayal. Ini garis khayal yang menembus kutub. Nah, planet kita ini berotasi 24 jam ya, menghasilkan yang kita sebut dengan siklus harian. Berupa apa? Berupa siang dan malam ya, berupa siang dan malam. Nah, jadi setiap saat separuh bumi mengalami siang hari dan separuh lainnya mengalami malam hari. Maka ada garis yang memisahkan ya, memisahkan malam hari dan siang hari yang kita sebut dengan istilah circle of illumination. Atau Indonesianya mungkin lingkaran iluminasi ya. Lingkaran iluminasi. Nah, sementara pergerakan kedua adalah pergerakan revolusi ya, yaitu pergerakan bumi mengelilingi matahari ya, pada orbit tertentu. Orbit itu lintasannya, lintasan. Nah, lintasan dari pergerakan bumi mengelilingi matahari itu tidak berbentuk lingkaran sempurna yang memiliki diameter yang sama, tetapi dia cenderung memiliki bentuk elips ya, sehingga
Kalau ini matahari ya, ini matahari ya. Kemudian ini bumi berputar di orbit, ini orbitnya, jadi orbit bumi. Maka ada yang garis titik di mana dia memiliki jarak yang terpendek. Ini katakanlah jarak terpendek antara bumi dan matahari. Yang selanjutnya kita sebut dengan istilah perihelion ya. Ada juga garis yang terjauh antara matahari dan bumi yang kita sebut dengan istilah aphelion. Nah, jadi meskipun bumi berada paling dekat ketika perihelion, tetapi hal ini hanya berpengaruh kecil dalam pembentukan variasi temperatur musiman. Ya. Jadi tidak terlalu signifikan terhadap musim yang ada di bumi ini ya. Nah, aphelion itu terjadi ketika sekitar bulan 4 Juli ya, ini 4 Juli. Di setiap tahunnya kurang lebih seperti itu, dan perihelion terjadi ketika tanggal sekitar 3 Januari di setiap tahunnya. Baik, maka apa yang menjadi hal yang mempengaruhi terhadap perubahan musim gitu ya? Perubahan musim itu apa yang penyebabnya? Maka kita mulai dulu dari sini ya. Kita mulai dulu dari sini. Jadi variasi ini terjadi karena orientasi bumi terhadap matahari itu terus-menerus berubah ya. Jadi ini terus muter gitu ya. Terus berputar. Kemudian dan sumbu bumi ini tidak tegak lurus terhadap bidang orbit ya. Jadi semisal ini bidang orbit, ini tidak terus begini ya, tidak terus begini. Jadi tidak statis begini terus muter gitu ya. Di sini juga akan ketemu ini yang sama ya. Tidak begitu, karena jikalau seperti itu maka ini katakanlah yang bagian hitam, berarti kan di sini bagian hitamnya di depan ya. Nah, jika seperti ini maka tidak akan ada musim di bumi ya, karena matahari dia menyinari bagian yang sama saja setiap waktunya ya. Kalau sumbunya itu tidak miring ya, maka sumbunya itu memang terus berputar gitu ya, terus berputar. Oke, sebagai contoh, maka ini sumbunya berarti dia tidak pas di tengah-tengah antara utara dan tidak pas tengah-tengah antara ini ya, sumbu ini ya, tidak memotong dua tidak memotong utara dan selatannya ini. Jadi kalau kita garis di sini kan harusnya di sini kalau sumbunya tegak lurus ya, tetapi tidak, tapi dia ada sudutnya. Nah, di sini sudutnya antara titik yang memisahkan matahari dan titik batas gelap dan sumbu di kutub utara itu ada derajatnya, yang itu sebesar 23,5 derajat untuk gambar ini ya. Baik. Jika kita lihat ya, mungkin lanjut ke sini dulu ya. Ini bumi itu dia berputar terus ya, dan dia tidak
tidak tetap sumbunya. Sebagai contoh, ini adalah yang sebelah kiri atas ini adalah posisi ketika titik balik matahari pada bulan Juni ya, titik bulan matahari pada bulan Juni ya, dimana pada bulan ini bagian belahan bumi bagian utara itu miring 23,5 derajat ke arah matahari. Jadi ini ya, ini itu 23,5 derajat ke arah matahari. Mataharinya di sini kan ya. Jadi dia agak miring 23,5 derajat ke arah matahari. Sehingga kalau begini ya, bumi berada di posisi yang sedemikian rupa sehingga ujung utara sumbunya itu miring 23,5 derajat ke arah matahari. Nah, pada waktu ini sinar matahari itu vertikal tepat ya, ini katakanlah tepat matahari gitu ya. Ini katakanlah ada matahari ya, katakanlah begitu. Maka sinarnya itu tepat bersinar vertikal di 23,5 derajat lintang utara yang ini ya. 23,5 derajat lintang utara. Ini ya. Oke. Nah, lintang ini yang dikenal sebagai garis balik utara ya, atau disebut juga sebagai Tropic of Cancer ya. Sehingga apa? Untuk orang yang ada di belahan bumi bagian utara di bulan Juni, tepatnya di tanggal 21 atau 22 Juni itu ya, dikenal sebagai titik balik matahari di musim panas ya. Titik balik matahari di musim panas, atau istilah lainnya adalah summer ya, summer solstice gitu ya. Jadi hari pertama di mana diresmikannya musim panas ya, ketika tanggal-tanggalnya seperti itu. Nah, 6 bulan kemudian itu berbalik arahnya ya, berbalik arahnya. Berbalik arahnya, jadi posisinya berlawanan dengan sinar matahari. Maka matahari vertikal bersinar tepat di sini ya. Tepat di sini ya. Di sini tepat vertikal di sini. Nah, ini tepat di 23,5 derajat lintang selatan. Ya. 23,5 derajat lintang selatan. Yang kemudian lintang ini disebut juga sebagai garis balik selatan, atau kita sebut sebagai Tropic of Capricorn.
ya. Nah, kapan itu terjadi? Itu sekitar 21 atau 22 Desember. Maka para penduduk di hemisfer utara atau belahan bumi bagian utara menyebutnya sebagai titik balik matahari musim apa? Musim dingin. Kalau kita sebut sebagai winter solstice. Seperti itu ya. Tetapi pada waktu yang sama di bagian bumi bagian selatan, maka orang-orang mengalami hal yang sebaliknya. Ya, jadi orang-orang di bagian selatan akan mengalami titik balik matahari di musim panas. Seperti itu. Nah, di tengah-tengah antara titik balik matahari terdapat yang namanya, ini istilahnya adalah equinox. Ya. Jadi ini sekitar tanggal ada dua berarti ya. Ada 22 sampai 23 September. Ini equinox musim gugur ya di belahan bumi bagian utara. Sementara sekitar tanggal 21 atau 22 Maret itu equinox musim semi ya. Nah, pada hari-hari ini jadi matahari itu sinar vertikalnya bersinar di ekuator 0 derajat di sini ya. Tepat di 0 derajat. Jadi sinar ininya di 0 derajat. Jadi cenderung lebih lebih panas ya. Lebih panas. Baik. Itu ya. Dan di gambar-gambar ini juga diperlihatkan bahwa ini waktu siang harinya ya. Siang harinya ketika di tanggal 21 sampai 22 Juni ketika di ekuator itu 12 jam, maka di lintang 23,5 derajat lintang utara itu 13,5 jam, dan di kutub utara 24 jam siang harinya ya. Di 0 derajat itu 24 jam. Seperti itu. Dan kemudian kebalikannya, maka ini ya, ini kebalikannya. Di 0 derajat tetap 12 jam ketika di tanggal 21 atau 22 Desember. Kemudian di kisaran 40 derajat lintang selatan, ini siang harinya 15 jam. Sementara pada posisi equinox ini, maka malam hari dan siang hari itu panjang siang dan malam harinya itu sama-sama 12 jam. Seperti itu ya. Jadi kalau dilihat fraksi di equinox itu cenderung seimbang. Seperti itu ya. Karena apa? Karena bumi pada saat itu memiliki lingkaran iluminasi langsung melewati kutub ya. Jadi membagi lintang menjadi dua sama besar. Seperti itu ya. Baik. Ini ilustrasi yang umumnya seperti ini ya.
Oke. Dan terakhir ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi dari seseorang yang dia tinggal di lokasi 40 derajat lintang utara ya. Ketika seseorang berada di posisi 40 derajat lintang utara ini, maka ketika tanggal 21 sampai 22 Maret itu sudut matahari sekitar 50 derajat ya. Sekitar 50 derajat. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah siang dan malam itu panjangnya sama. Panjangnya sama ya. Siang dan malam panjangnya sama. Dan di sini sedang terjadi yang namanya equinox, musim gugur ya, musim gugur. Equinox, musim gugur. Oke. Nah, dari sini juga kita dapat melihat bahwa ini periodenya sama ya. Jadi matahari terbit ke sini dan panjang ke sini itu sama. Lanjut. Ini ketika 21 sampai 22 Juni. Jadi ada yang namanya titik balik matahari musim panas. Ini titik balik matahari musim panas. Titik balik matahari musim panas, di mana kalau diperhatikan siangnya ini lebih panjang atau mungkin terpanjang ketika di posisi 40 derajat lintang utara. Ini ya, jadi kalau dilihat maka energi surya itu menyerap lebih banyak ketika tanggal ini. Ketika sudut mataharinya sekitar 73 derajat, 73,5 derajat. Ini fal equinox ya, di mana di 22 sampai 23 September itu sudutnya sama-sama 50 derajat dan siang dan malamnya sama, panjangnya 12 jam. Dan terakhir ini ketika tanggal 21 sampai 22 Desember, di mana terjadi titik balik matahari musim dingin ya di penduduk atau wilayah 40 derajat lintang utara. Kalau dilihat, jadi siangnya itu pendek karena hanya membutuhkan lintasan yang pendek saja gitu ya. Dari sini ke sini itu sudah tengah hari gitu ya. Ini ke sini sudah
terbenam lagi. Sehingga di sini siangnya pendek. Lebih pendek dari malam harinya. Itu ya, jadi di sini kita dapat memberikan satu kesimpulan bahwa di antara yang mempengaruhi bervariasinya musim itu adalah sudut di mana sinar matahari mengenai permukaan dan perubahan lamanya siang hari di setiap lintang. Ya, jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa musim itu disebabkan oleh apa? Salah satunya perubahan sudut dari sinar matahari ya. Perubahan sudut di mana sinar matahari itu mengenai apa? Permukaan bumi dan perubahan lamanya siang hari di setiap lintang. Di setiap lintang. Nah, untuk poin yang kedua ini untuk lebih jelasnya, musim juga dipengaruhi oleh sudut ya, sudut matahari. Jadi di sini juga intensitas surya itu dipengaruhi oleh sudut matahari di permukaan bumi. Ini contoh ketika di daerah ekuator ya, di mana matahari itu secara vertikal ya, secara vertikal mencapai permukaan bumi, membentuk sudut 90 derajat. Sementara ini daerah yang agak atas di sekitar 23,5-an ya, jadi agak miring, dan ini daerah kutub. Ya, jadi semakin mendekati sudut 90 derajat, maka semakin intens terjadinya radiasi surya. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk topik hubungan bumi dan matahari. Bisa disimpulkan mungkin ada dua gerakan utara bumi, yaitu gerakan utama bumi itu adalah rotasi pertama, yang kedua adalah revolusi. Kemudian musim itu disebabkan oleh perubahan sudut ya, di mana sinar matahari mengenai permukaan dan perubahan lamanya siang hari di setiap lintang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.